Halo semua, perkenalkan nama saya Wan Mangkudarma Yoga dari kelas 11B nomor absen 10. Saya di sini akan berkeliling di salah satu kebun salak. Nah, supaya teman-teman dan rekan-rekan tahu apa itu kebun salak dan bagaimana sih bentuk asli dari kebun salak itu sendiri. Supaya kita tidak tahu buahnya saja. Nah, di video ini saya mengelilingi salah satu kebun salak gula milik tetangga saya yang tidak jauh dari lokasi rumah saya. Dan di sini saya akan mengecek bagaimana bentuk buah salak gula dan bagaimana bentuk batang dan durinya. Oke, kita mulai, dan di sini saya ditemani oleh rekan saya yaitu si Gading. Saya ditemani oleh rekan saya yang berkeliling yaitu si Gading. Nah, jadi di pertama ini, nah ini adalah salah satu penampakan dari pohon salak gula atau kebun salak gula di desa saya. Seperti ini. Tidak terlalu ada perbedaan yang cukup masif antara salak gula dan salak biasa yang yang pada umumnya dijual di pasaran. Salak gula itu memiliki kecenderungan buah yang lebih manis dan warna isi dalam buahnya itu berwarna putih. Oke, nah ini penampakan dari buah salak gula yang kita langsung petik saja, tapi buahnya ini masih tergolong sangat muda. Ini salah satu bentuk dan penampakan salak gula. Ini masih muda. Coba kita unboxing nanti. Nah, kita melanjutkan perjalanan. Nah, seperti ini kebun salak gula. Kebun salak gula ini yang membedakan dari salak-salak lain pada umumnya di desa saya yaitu ditanam cenderung ditanam itu memiliki jarak antara 1,5 meter dari sini. Ya, ini memiliki kecenderungan penanaman yaitu 1,5 meter, dan ini rumputnya masih banyak karena sekarang musim hujan. Pemilik kebun salak ini belum sempat untuk untuk memotong rumput-rumput liar yang berada di sekitar pohon salak ini. Nah, ini bentukan duri dan daunnya. Ini hampir sama dengan salak biasa yang dijual di pasaran pada umumnya. Nah, yang membedakan salak gula dengan salak yang umum dijual di pasaran itu buahnya itu putih. Kita unboxing sekarang. A few moments later. Nah, halo teman-teman, nah ini dia penampakan buah salak gula yang masih muda. Ini masih tergolong muda, tapi tidak masam. Ini masih bisa dimakan walaupun buahnya ini sangat muda. Walaupun masih muda, salak gula ini tidak masam, tapi ada rasa-rasa manis asamnya gitu, tidak terlalu asam. Namun enak untuk dimakan. Oh my god! Wow! Buah salak ini masih tergolong sangat muda. Ini dia berbentuk warna putih. Putih mulus seperti susu. Sangat enak. Inilah bentukan supaya teman-teman juga tahu. Seperti inilah penampakan kebun salak gula milik tetangga saya. Yang bisa dilihat di sini, terlihat pakis-pakis yang tumbuh sangat besar. Ini belum sempat dipotong atau dibersihkan karena untuk bulan ini itu di desa saya itu memasuki musim hujan yang sangat lebat, dan beruntungnya di hari ini sedikit lumayan cuaca panasnya, tapi tidak terlalu keras sekali. Oke, kita akan lanjut berkeliling sambil memakan buah salak yang sangat manis dan enak. Nah, alhamdulillah kita di sini. Kita lanjut. Nah, jadi buah salak ini itu sama juga seperti buah lain, yaitu tergantung pada musim. Nah, di saat musim ini salak gula dan salak biasa di desa saya itu sangat
minim ada buahnya, dikarenakan di bulan ini salak-salak di desa saya itu baru akan mulai pada masa generatif atau masa berbunga. Nah, jadi di sini seperti yang kita lihat, so di sini ini kebanyakan ini dia bunganya. Ini salah satu bunga salak. Ini kebanyakan salak di desa saya itu baru berbunga. Jarang sekali untuk bisa menemukan buahnya. Ada tapi sedikit. Salak itu tergantung pada musimnya. Nah, untuk pupuk yang digunakan di desa saya ini, di sini tidak ada yang menggunakan pupuk kimia ataupun pestisida yang sejenisnya. Jadi kebun salak di desa saya ini masih tergolong menggunakan teknik tradisional, masih mempertahankan teknik tradisional karena salak di sini tidak dipupuk menggunakan pupuk kimia, tapi menggunakan pupuk kandang, yaitu seperti pupuk tai ayam ataupun tai sapi. Nah, bisa kita lihat di sini warga desa memanfaatkan kotoran sapi atau tai sapi untuk dijadikan pupuk. Di tengah-tengah kebun salak, warga akan memelihara 2 atau sampai 3 ekor sapi untuk mendapatkan timbal balik. Rumput-rumput yang tumbuh di sekitar pohon salak ataupun pakis itu akan dipotong dan diberikan ke sapi. Setelah itu kotoran sapi akan digunakan untuk pupuk oleh warga. Seperti yang kita lihat di sini, ini salah satu sapi yang dimiliki oleh tetangga saya yang dipelihara. Nah, sedangkan kotorannya ini dia kotorannya. Kotoran dari tai sapi ini akan digunakan untuk memupuk pohon-pohon salak yang ditanam di kebun ini. Seperti contohnya seperti ini. Ini adalah salah satu sisa dari pakan sapi, dan juga yang di sebelah sana itu ada kotoran sapi yang langsung digunakan untuk menjadi pupuk. Jadi di sini tidak menggunakan pupuk kimia ataupun pupuk pestisida, itu tidak menggunakan hal-hal yang seperti itu. Tapi murni pupuk yang digunakannya itu hanya pupuk sisa-sisa dari kotoran sapi. Ya, seperti ini. Ini salah satu pupuk pohon salak yang dipupuk menggunakan kotoran sapi. Nah, terkadang juga untuk mendapatkan pupuk tambahan, warga desa di sini sering melakukan yang namanya yaitu nimpag, di mana nimpag itu adalah suatu kegiatan untuk memotong ataupun memangkas pelepah-pelepah pohon salak yang sudah tua. Pelepah-pelepah pohon salak tersebut tidak dibuang begitu saja. Pelepah-pelepah yang sudah tua seperti ini sudah tua. Pelepah ini akan dipotong dan diletakkan kembali di sekitar pohon salak untuk ditunggu dan dijadikan pupuk alami dari daunnya. Seperti ini contohnya, seperti ini. Nah, seperti ini salah satu duri salak. Ini yang digunakan, dipotong dan diletakkan di bawah pohon salak tersebut. Jadi seperti itu warga desa di dekat rumah saya. Nah, kita sudah panjang lebar ngomongin tentang salak dan sedikit tentang kebun salak gula. Nah, jadi tempatnya ini, di kebun salak ini berada di Banjar Dinas Dieng Seke, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Kebun salak ini mulai ditanam dari tahun 1970. Jadi warga desa di sini mulai menanam salak itu dari tahun 1970 sampai sekarang. Ini adalah salah satu bentuk bunganya. Di sini baru berbunga, kebanyakan buah salak di sini baru berbunga.
Nah, jadi terkadang buah-buah salak di sini tidak hanya dijual, tapi ada beberapa warga desa yang memanfaatkan buah salak ini untuk membuat pia salak dan juga bisa digunakan cemilan oleh warga desa. Seperti contohnya salak ini bisa direbus ataupun dibuat aneka jajanan yang lain seperti pia dan bolu sejenisnya. Nah, sekian dulu dari vlog saya. Jangan lupa kalau ingin mencicipi buah salak dan mengetahui bagaimana vibes dari kebun salak gula, salak biasa ataupun salak yang sejenisnya, silakan langsung datang ke rumah saya, nanti kita akan berkeliling. Nah, ini juga bukan punya saya, tapi ini punya tetangga saya. Baik, saya Iwayan Mangkudarma Yoga dari kelas 11B pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Dadah.